la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidaklah amal-amal seseorang itu dapat memasukkannya ke dalam surga. Qalu, kemudian para sahabat serentak bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah? Masuk surga itu bukan karena amalnya benar, karena rahmat Allah. Qala, maka Nabi menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Termasuk aku, kata Rasulullah, juga masuk surga bukan karena amalku, melainkan karena rahmat Allah. Apabila Allah mengaruniakan rahmatnya kepadaku, barulah aku bisa masuk surga. Masya Allah. Sehingga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa sesungguhnya kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bercerita, suatu waktu malaikat Jibril telah datang kepadaku, dan malaikat Jibril berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu Muhammad dengan hak, dengan benar. Inna lillahi la'abdan min ibadihi qad 'abidallah 500 sanatin ala ra'sil jabali fil bahri. Dulu, kata malaikat Jibril, ada salah seorang hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun lamanya, dan tinggal di puncak gunung, di mana gunung yang didiaminya itu tinggi dan lebarnya kurang lebih 30 hasta, dan gunung itu berada di tengah-tengah lautan, di mana jarak antara pertepi gunung itu dengan daratan yang mengelilinginya sejauh 4.000 farsah. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sebuah mata air di bawah gunung itu. Kemudian jatuhnya air yang segar, yang tawar, ditadah oleh telaga yang indah berada di kaki gunung tersebut. Di tepi telaga tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tumbuhkan pohon delima yang setiap sore hari berbuah, di mana dengan adanya air dan dengan adanya buah delima ini, ketika sore hari, maka si hamba Allah yang tinggal satu-satunya di gunung ini, beliau turun ke bawah untuk mensucikan dirinya, berwudu, kemudian memetik buah delima untuk ia nikmati, sehingga ia dalam keadaan segar, kenyang, kembali ke atas gunung lagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lamanya? 500 tahun lamanya. Dan setiap ibadah kepada Allah, di dalam sholatnya, di dalam sujudnya, tak henti ia memohon kepada Allah, ya Rabb, matikan aku dalam keadaan sujud, dan jangan hancurkan jasadku hingga hari pembalasan. Dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan ceritanya, Muhammad,
Ketika nanti tiba hari pembalasan, seluruh makhluk dibangkitkan, semua dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya akan digiring. Maka si hamba ini Allah minta kepada para malaikat untuk menggiringnya masuk ke dalam surga Allah dengan kalimat Allah, ya abadi udkhulil jannata bi rahmati. Wahai hambaku, kata Allah, silakan engkau mengikuti petunjuk malaikat-malaikatku, masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Faqala, kemudian ahli ibadah ini tidak terima, ya Rabb, bal bi'amali, aku tidak terima kalau karena rahmatmu ya Allah. Aku ini beramal 500 tahun ya Rabb, masukkan aku surga dengan amalku. Allah kembali mengingatkan hamba ini, ya abadi udkhulil jannata bi rahmati. Hai hambaku, silakan kau masuk ke dalam surga karena rahmatku. Qala, dia protes lagi ke hadapan Allah, oh tidak ya Rabb, jangan dulu katakan karena rahmatmu. Aku ini telah beribadah 500 tahun. Apakah ibadahku sia-sia di hadapanmu ya Rabb? Baiklah, kata Allah, malaikat, mari kita timbang amalnya. Masya Allah, orang tak pernah bermaksiat itu hamba Allah 500 tahun berada dalam kesendirian, kerjaannya hanya ibadah kepada Allah, mohon dan mohon, doa dan doa dalam sujudnya sehingga dikabul oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Ditimbanglah amalnya selama 500 tahun itu. Kemudian kata Allah, bandingkan dengan nikmat yang aku telah berikan kepadanya. Coba ditimbang, mana hebat dengan nikmat yang kuberikan padanya. Baik, kata malaikat, ditimbang oleh malaikat, ibadah 500 tahun baru dimasukkan satu nikmat Allah, yaitu satu biji matanya dimasukkan dalam timbangan yang lain. Tahu-tahu setara ibadahnya yang 500 tahun tadi dengan nikmat sebiji mata. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat telinga, nikmat kepala, nikmat lisannya, nikmat segalanya yang telah Allah anugerahkan padanya. Lalu Allah berfirman, hei malaikatku, kata Allah, giring dia masuk ke dalam nerakaku. Ketika digiring oleh malaikat-malaikat Allah, ini hamba yang telah beribadah 500 tahun lamanya, maka dia berteriak ke hadapan Allah, ya Rabb, ya Rabb, ampuni aku, sekarang masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat, hentikan malaikat, jangan dulu masukkan ke dalam neraka, hadapkan kepadaku, kata Allah. Ketika sudah berada di hadirat Allah, Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, aku ingin bertanya sekarang padamu, siapakah yang menciptakanmu dari dahulunya tiada? Segera hamba menjawab, anta ya Rabbi, yang menciptakanku adalah engkau ya Allah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
datang kepadamu. Satu masa yang dulu engkau belum ada nama di masa itu. Belum kau disebut bayi, belum kau disebut manusia. Siapa lalu yang mewujudkanmu? Allahu khalaqakum. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kemudian Allah tanya lagi, hai hambaku, siapa yang memberikan kekuatan padamu ibadah 500 tahun lamanya, bisa berdiri, bisa berdoa, bisa khusyuk, kemudian engkau menikmati air yang kuberikan di sana, kemudian buah delima yang seharusnya berbuah 1 tahun 1 kali. Karena kasih sayangku padamu, setiap senja hari ku berikan buah untukmu, wahai hambaku. Siapa yang memberikan semuanya ini? Faqala anta ya Rabbi. Baik, kata Allah, aku tanya lagi padamu, lalu siapa yang mengabulkan doamu? Engkau mati dalam keadaan sujud, jasadmu tidak hancur sampai hari kebangkitan dan berjumpa denganku. Siapa, kata Allah? Engkau ya Allah, tiada lain melainkan hanya Engkau ya Allah. Maka silahkan hari ini, saat ini masuklah engkau wahai hambaku ke surga. Bayangkan kalau saja Nabi Muhammad yang luar biasa ibadahnya, yang mengalir air matanya di rumahnya penuh dengan ketakutannya kepada Allah, bengkak-bengkak kakinya karena lamanya sujud dan berdiri di dalam sholat. Bayangkan ada hamba Allah ibadah 500 tahun lamanya, masih saja masuk surga dengan rahmat Allah. Bagaimana dengan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Apakah sholat kita, puasa kita, zikir kita, doa kita, kita sombongkan untuk masuk ke surga Allah? No way. Melainkan semuanya atas rahmat Allah. Mohonlah rahmat pada Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin. Ya Allah, maaf.